Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Koma Widiani. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, anak-anak. Pagi. Berdiri. Naturang mengajar lima. Om Swastiastu. Om Awitanamastu Namaste. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Citra. Apa dia? Sakit. Ya, mudah-mudahan mari kita berdoa ya, mudah-mudahan Citra itu cepat sembuh dan bisa kembali. Bagaimana kabar kalian? Baik? Sudah siap menerima pembelajaran? Sudah siap ya, nanti pada saat proses pembelajaran diharapkan kalian jangan ribut, kita di sini saling menghormati, memberikan pembelajaran dengan serius tapi santai. Tidak boleh tegang, ya. Dalam materi ini, ya materi kita sekarang ini akan membahas tentang keluarga sakinah. Adapun tujuan harus kita capai dalam pembelajaran keluarga sakinah ini. Yang pertama, anak-anak itu harus bisa, siswa itu harus bisa menyebutkan atau menjelaskan tentang apa itu hakikat dan tujuan daripada wibawa. Nah, sebelum ke materi, itu akan mengajak kamu sedikit mengenai bermeditasi atau kita mengingatkan kembali bagaimana kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, salah satunya apa? Dilarang main HP saat pembelajaran berlangsung. Ya, itu akan memberikan pertanyaan tematik mengenai tentang materi yang nantinya akan kita jelaskan. Yang pertama, mengapa wibawa yang suci dalam ajaran Hindu seringkali hanya dipahami sebagai acara seremonial, dan yang kedua, apa dampaknya jika wibawa tidak dipahami secara utuh oleh generasi? Ya, terus. Mengapa wibawa yang suci dalam ajaran Hindu seringkali hanya dipahami sebagai acara seremonial belaka? Jadi, generasi sekarang itu hanya menggunakan wibawa itu untuk ajang pamer status sosial, kemewahan, atau hanya memenuhi tekanan keluarga dan budaya. Mengapa itu bisa terjadi? Yang pertama, karena kurangnya pemahaman tentang budaya. Yang kedua, karena adanya modernisasi dan globalisasi. Serta yang ketiga itu karena ada perubahan nilai sosial. Ya, bagus. Sekarang Ibu akan kasih kamu video singkat, ya, video singkat mengenai tentang apa sih tujuan, apa sih makna, apa sih syarat daripada perkawinan itu sendiri. Simak videonya, ya. Memasuki masa keras dan diawali dengan suatu upacara yang disebut dengan mahal sanskara atau upacara perkawinan. Upacara pengumuman termasuk dalam pelaksanaan upacara manusianya. Upacara ini adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terkait pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Pernikahan adalah ikatan suci dan komitmen seumur hidup menjadi suami istri dan merupakan ikatan sosial yang paling kuat antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat
Sebelum Ibu menjelaskan ini, wiwahe itu siapa sih bisa menjelaskan sedikit dari video yang kalian cermati tadi, apa pengertian daripada wiwahe itu sendiri? Siapa bisa? Wiwahe dari video yang kalian simak, coba simpulkan sedikit. Apa sih hakikat daripada wiwahe itu sendiri? Ya. Jadi yang dari video itu yang saya simak adalah yang pertama itu wiwahe itu wiwahe berasal dari bahasa Sunda yang diambil dari kata wiwahe yang artinya ikat. Jadi wiwahe itu adalah suatu ikatan sosial yang meliputi antara suami dan istri, yang antara laki dan perempuan menjadi suami istri untuk membangun sebuah keluarga yang berasal dari sehalal maupun disalin. Selain itu juga wiwahe juga dilakukan dengan prosesi yang disaksikan oleh saksi dewa saksi, manusia saksi dan buddha saksi. Itu ya. Kita di wiwahe ya, memang wiwahe itu berasal dari bahasa Sanskerta. Wiwahe itu berasal dari bahasa Sanskerta yang menjelaskan tentang wiwahe itu memiliki persamaan tentang pernikahan atau ikatan suci lahir batin secara lahir maupun batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki untuk membentuk sebuah rumah tangga. Rumah tangga yang seperti apa? Ya, tentunya rumah tangga yang sukinah. Sukinah itu memiliki pengertian apa? Ya, sebagai yang harmonis, ya, yang bahagia, yang berkecukupan, yang pas-pasan, kan itu ya? Pas-pasan itu maksudnya bukan pas-pasan harus mirip gitu ya. Pas mau beli ini bisa, pas mau beli itu bisa, itu maksudnya. Ya, sumber. Kemudian perkawinan ini atau ajaran wiwahe ini memiliki 3 sumber. Ya, yang pertama dari kitab Menawar Sastra, yang kedua dari kitab Atharwaveda, dan yang ketiga dari kitab Rigveda. Ya, tujuan dari wiwahe menurut kitab Menawar Sastra itu memiliki tujuan menjelaskan syarat jenis berhak dan kewajiban masa berkas. Ya, itu dari kitab Menawar Sastra. Ya, tujuan dari pernikahan itu ada 3. Coba kalian lihat di bukunya. Ya. Itu ada mengenai tentang Dharma Sampati, ada mengenai tentang raja, dan ada mengenai tentang bakti. Di sana dijelaskan sih apa tujuan daripada wiwahe, apa syarat wiwahe, semuanya dijelaskan di dalam kitab suci Menawar Sastra. Kalau di dalam kitab Atharwaveda, apa yang dijelaskan di sana mengenai tentang wiwahe? Yang dijelaskan di sana tentang bagaimana membangun kesetiaan dan kewajiban anak terhadap orang tua. Di sana di dalam kitab Atharwaveda dijelaskan di sana apa sih kewajiban suami, ya, apa sih kewajiban istri, bagaimana kewajiban seorang anak. Itu nanti kita jelaskan. Ya, itu ya, di dalam kitab Atharwaveda itu yang dijelaskan. Kemudian di dalam kitab Rigveda, apa yang dijelaskan di sana mengenai tentang perwiwahan atau mengenai tentang perkawinan, yaitu bagaimana tujuan wiwahe, bagaimana cara melanjutkan wiwahe, dan bagaimana menciptakan atau menghasilkan keturunan yang suku. Tujuan wiwahe menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19. Ingat ya, Undang-Undang Perkawinan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dijelaskan apa sih tujuan daripada wiwahe itu sendiri. Silahkan baca. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian keluarga yang bahagia ini meliputi aspek lahiriah dan batinnya secara berkelanjutan. Ya, di buku juga dijelaskan. Coba kalian buka bukunya ya. Undang-undang tujuan perkawinan itu menurut Undang-Undang Nomor 1. Ya, ini ada 5 tujuan yang menghasilkan anak yang
Kemudian terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Maksudnya di sini apa? Bagaimana cara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani? Bikin caranya. Gimana caranya bisa pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani di dalam rumah tangga itu biar terpenuhi? Ini caranya. Ya. Kamu lakukan mulai dari sekarang. Ya, kamu lakukan mulai dari masa berani mencari. Masa sekarang ini kamu termasuk adalah masa berani mencari. Kenapa? Ya, karena dijelaskan bahwa pada masa berani mencari itu dikatakan sebagai fondasi dasar untuk menuju masa berhasil. Sini juga akan dijelaskan sedikit ya. Syarat-syarat sah wiwahu menurut hukum Hindu. Syarat sahnya itu ada 7. Yang pertama kita bahas perkawinan dilaksanakan sesuai hukum Hindu. Apa maksudnya? Bisa ayo pikirkan sedikit ya. Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Hindu. Yang lainnya dulu. Ya, sastra. Perkawinan dilaksanakan sesuai hukum Hindu, maksudnya pernikahan itu dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Hindu, seperti misalnya kalau ada acara-acara di kerajaan. Itu maksudnya ya sesuai hukum Hindu, berarti ada upacara Hindunya ya. Seperti apa upacara Hindu? Ya pasti ada upacara pembuatan banten gitu ya, pembuatan banten, pembuatan sesajen. Dari mana? Biasa ya, dari kalau pernikahan itu kan tuntutannya ada upacara dewa saksi, ada manusia saksi dan upacara dewa saksi. Itu harus ada upacaranya itu ya, maksudnya sesuai dengan hukum Hindu. Terus yang nomor 2, coba dibaca yang nomor 2. Dihadiri dan disahkan oleh rohaniawan pemerintah serta pejabat agama. Siapa disahkan maksudnya di sini? Dihadiri oleh rohaniawan atau pendeta. Ya tadi saja Pak. Ya bagus ya, bagus ya. Nah maksudnya, nah itu ya beberapa syarat-syarat perkawinan yang sah menurut hukum Hindu. Sudah jelas semuanya? Semuanya udah pintar ya, nggak ada yang mau bertanya ya. Kalau sudah, sekarang kita kalau sudah sah, kalau sudah mengerti semuanya, sekarang di sini ada sedikit apa namanya diskusi. Sekarang diskusi singkat mengenai ya. Nanti satu kelompok itu bisa dari bisa 5 orang, bisa lebih. Silakan untuk kelompoknya dulu, ya. Apa yang permasalahannya? Di sana coba dilihat ada permasalahan kontekstual. Siapa yang mau memilih poster edukatif? Poster edukatif itu nanti kamu membuat peta konsep. Di peta konsep itu kamu jelaskan mengenai permasalahan yang sudah diberikan. Siapa yang mau? Ya, boleh. Nanti poster edukatifnya kamu buat peta konsep di dalam apa namanya? Peta manila ini kamu tulis, nanti kamu jelaskan apa peta konsep yang sudah kamu buat. Ya. Dari video, infogramatik, cerpen dan esai singkat silakan dipilih kecuali kelompok ini karena dia sudah memilih poster edukatif. Ya. Silakan waktu pengerjaannya itu kasih kamu waktu 15 menit. Cukup ya? Ya, silakan. Video aja yuk. Video. Coba aku cari sedikit. Aku juga cari.
terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya dan sudah menonton sedikit cuplikan video dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan kalimat saja. Om Santi Santi Santi. Baik, jadi sebelumnya selamat pagi, Om Swastiastu. Jadi pada pertemuan kali ini kami dari Perwakilan Kelompok 4 akan menjelaskan mengenai peta konsep yang sudah kita buat sebelumnya. Bagus ya. Biarpun waktunya singkat, tetapi kelompok 4 sudah membuat peta konsep yang lumayan bagus. Ya. Nah, sekarang sebelum ke kelompok selanjutnya, sekarang ya kita melakukan ice breaking dulu sebentar. Ya. Lanjut, pakai cepat gitu ya. Pagi. Siang. Dalam memahami wiwaha tentunya kita harus tahu makna dan apa sih arti wiwaha itu sendiri. Dari materi yang Ibu berikan, ya sekarang Ibu mau nanya dulu kepada kamu semua di sini, sebatas mana pemahaman kamu tentang materi yang Ibu berikan. Silakan tuangkan ya dalam link ini ya, itu kan sudah sempat. Silakan kalian buka itu ya, link itu, kemudian tuliskan pemahaman kamu. Apa hal baru yang kamu pelajari tentang wiwaha hari ini? Ya, bagaimana kamu memaknai wiwaha sebagai bagian dari kehidupan rohani umat Hindu? Menurut Ibu kan berada sana-sana. Ya, silakan kamu lihat. Ya, kemudian kamu biasa menuliskan di tambahannya itu. Ya, tanda. Ada apa sih? Apa yang ada dalam pikiran kamu mengenai materi yang Ibu berikan? Ya. Sudah ada ya dari kamu ya. Nah, sekarang sudah selesai ya. Balik ke perhatiannya ke sini, kalau HP-nya ditaruh. Itu ya, mengenai tentang wiwaha ya. Wiwaha itu adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk sebuah rumah tangga. Ya, kalau nanti kita menikah, persiapkan diri kita secara materi, secara mental, dan secara psikologis. Nah, itu ya. Terus tadi penampilan dari beberapa kelompok yang tadi itu sudah bagus, ya sudah sangat kreatif sekali dalam pembuatan videonya, dalam pembuatan peta konsepnya sudah bagus sekali. Kita kasih aplaus ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Kemudian materi kita lanjutkan mengenai tentang apa sih kewajiban seorang anak, apa kewajiban seorang suami, dan apa kewajiban seorang istri. Nanti kita jelaskan pertemuan selanjutnya. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Ya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu tutup ya pembelajaran hari ini dengan mengucapkan param. Silakan berdiri. Berdiri. Cukup untuk para bangsa. Om Santi Santi Santi.